Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya yang Ezalina Fitriani. Saya seorang tenaga laboratorium sekolah di SMA Negeri 2 Seluma. Di video kali ini saya akan berbagi praktik baik yang telah saya lakukan pada laboratorium IPA SMA Negeri 2 Seluma terkait dengan pemanfaatan G-Code, Google Formulir, dan Barcode sebagai aplikasi peminjaman alat dan bahan di laboratorium IPA SMA Negeri 2 Seluma. Selamat menyaksikan video saya. SMA Negeri 2 Seluma merupakan sekolah menengah atas yang terletak di Kabupaten Seluma, Provinsi Bengkulu. SMA Negeri 2 Seluma berdiri pada tahun 1987. Pada tahun ajaran periode 2024-2025, SMA Negeri 2 Seluma mulai mengimplementasikan kurikulum Merdeka. Kurikulum Merdeka yang diperkenalkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia bertujuan memberikan fleksibilitas dalam proses pembelajaran yang lebih fokus pada pengembangan minat dan bakat siswa. Dalam era pendidikan yang semakin maju, keberadaan sarana dan prasarana menjadi salah satu faktor kunci suksesnya kegiatan belajar mengajar. Salah satu sarana yang dimiliki oleh SMA Negeri 2 Seluma adalah Laboratorium IPA. Adanya sarana dan prasarana yang baik sangat berperan penting dalam proses belajar mengajar yang menciptakan lingkungan belajar yang efektif. Salah satu aspek yang sering diabaikan namun sangat penting adalah proses pengadministrasian, terutama dalam konteks peminjaman alat dan bahan pada laboratorium IPA. Dengan didukungnya sarana dan prasarana yang baik, seharusnya proses pengadministrasian di laboratorium IPA berjalan dengan baik pula. Nah, demi mendukung proses kegiatan belajar mengajar menggunakan kurikulum Merdeka yang menggunakan laboratorium IPA, Laboratorium IPA SMA Negeri 2 Seluma memberikan inovasi terobosan layanan penggunaan Google Formulir dan Barcode untuk aplikasi peminjaman alat dan bahan yang ada di laboratorium IPA di SMA Negeri 2 Seluma. Laboratorium IPA sangat dibutuhkan dalam mendukung kegiatan praktikum di SMA Negeri 2 Seluma. Penggunaan alat dan bahan laboratorium mendukung tercapainya kompetensi dasar yang diharapkan. Namun, seiring meningkatnya frekuensi kegiatan praktikum, tantangan baru pun muncul dalam hal manajemen alat dan bahan laboratorium. Proses pencatatan manual dan pengelolaan alat yang tidak terorganisir dapat menghambat kelancaran kegiatan praktikum, terutama saat jumlah alat terbatas sementara kebutuhan semakin meningkat. Untuk mendukung kegiatan tersebut membutuhkan suatu sistem yang relevan untuk digunakan pada kurikulum Merdeka, yaitu memanfaatkan alat dan aplikasi digital seperti Google Formulir dan Barcode untuk mengelola peminjaman alat dan pemakaian bahan di laboratorium IPA. Sebelum implementasi sistem baru, kondisi peminjaman alat di laboratorium IPA SMA Negeri 2 Seluma berjalan secara manual. Kondisi saat ini di laboratorium IPA SMA Negeri 2 Seluma menunjukkan adanya kekurangan dalam sistem peminjaman alat dan bahan. Siswa yang ingin meminjam alat harus mengisi buku peminjaman secara manual, yang seringkali tidak teratur dan mudah hilang. Selain itu, tidak ada sistem untuk memantau alat yang sedang dipinjam, sehingga pengelola laboratorium kesulitan dalam mengelola inventaris alat. Praktik baik ini penting karena meningkatkan efisiensi peminjaman, dapat membantu siswa belajar lebih baik dan meminimalisir kerugian alat. Baiklah, itulah tadi video praktik baik yang dapat saya tampilkan. Pemanfaatan G-Code sebagai aplikasi peminjaman alat dan bahan di laboratorium IPA SMA Negeri 2 Seluma telah menunjukkan hasil yang positif. Meskipun masih terdapat beberapa kendala yang masih perlu diatasi, sistem ini
telah memberikan hasil yang cukup signifikan, sehingga hasil pengelolaan sistem peminjaman alat dan bahan di laboratorium IPA menjadi lebih transparan dan efisien. Melalui kolaborasi antara pengelola laboratorium, siswa, dan guru, sistem ini masih dapat terus dikembangkan dan dioptimalkan untuk mendukung proses belajar mengajar yang lebih baik. Semoga penggunaan sistem ini bisa menjadi inspirasi bagi sekolah-sekolah lain ataupun instansi lain yang juga membutuhkan penggunaan Google Formulir dan barcode ini. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya tampilkan melalui video praktik baik saya ini. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.